kapan lo kenal mulai si NFT ini? NFT tuh dari 2021 sih, kayak 2021, dari berita yang 3D People itu loh, 3D People. Iya, People. Itu dia bikin 3D setiap hari sampai 5.000 hari itu laku sampai triliunan bahkan miliaran. 69 juta dolar. 69 juta dolar. Iya, Beeple itu bikin 69 juta dolar. Dia bikin 3D gitu. 3D tiap hari selama 5 tahun. Oke. Sementara lo selfie tiap hari selama 5 tahun. 5 tahun. Buat apa dulu? Ya, Buat apa? Tujuannya kan buat itu nanti jadi video. Jadi komplikasi perbedaan tiap tahun. Kompilasi. Kalau kompilasi. Aduh lucu. Temennya Godzilla. Komplikasi Godzilla. Lo di sini album komplikasi. Diabetes, jantung. Sonia Indra Jegel, Demon and Friends. Bro, Ya, NFT ya. dong bro. Nah itu NFT tuh, gila. Banyak banget orang-orang sekarang. Lata NFT. Yoi, semua foto Dustin aja dijual di NFT. Iya, padahal Dustin tuh secara look tuh harusnya manusianya aja nggak laku loh. Manusianya aja Bukan maksudnya bentuk orang. Siapa lah yang mau beli Dustin gitu loh Pak, gitu maksudnya. Sama Tretan Muslim dijual foto-fotonya Dustin. Dan Oh, ada laku. Pak. Jadi NFT. Mahal itu miliaran bisa. Iya, kalau nggak salah buat gantiin logo McD apa? Males banget. Mau makan McD lah, kenapa ada muka Dustin? Tahu, dan itu dijadiin patung kan biasa ada bapak-bapaknya patung. Pada McD ini Dustin di depan McD tuh. Lagi ada anak kecil foto dia. Kalau anak kecil foto batuk dia, batuk diludahin. Ini yang kedua bonus mainannya itu ya Pak, boneka-boneka kecil. Termasuk Boneka Dustin. Boneka Dustin. Dan sekarang kita ngomongin masalah NFT, gue juga nggak tahu banyak masalah NFT karena Asli. kemarin lagi rame-rame aja. Bener. Karena dua orang ini juga ramenya. Ini dia, Denny Sadi Suara dan Gozali. Surya, apa kabar? Silakan. Gila, Gozali bro. Pak, minta 500 dulu coba. Orang kaya bro. Iya, ada kali buat anak band kopi-kopi mah. Bisa kali. Kopi-kopi tipis-tipis ya. Gozali cuma selfie doang langsung jadi miliarder. Lu mukulin drum sampai tangan lu kapalan nggak nyampe semiliar. Kadang kita laginya juga capek Bang. Laginya. Sorry. Boni mau beli Lamborghini harganya 4M. Sampai dia 2 kali reinkarnasi nggak kebayang tuh. Dan gue mau tahu dulu dong NFT itu apa? Non-fungible token. Non-fungible token. Jadi, nah, ini gue mesti lurusin nih. Kebanyakan orang-orang kan, oh gue jualan NFT dan mereka pikir gambar itu adalah NFT-nya. Iya. Oke. Bukan. Sebenarnya NFT itu adalah smart kontraknya atau contract. sertifikat digitalnya. Oke. Yang menyatakan siapa jual ke siapa untuk transfer gambar apa atau video apa dan segala macam. Nggak mesti gambar aja. Nggak mesti gambar. NFT itu bisa berupa video, Oke. ya foto, ya kayak dia gitu kan. Ketawa dia. Gue sebel. Soalnya gue waktu itu, ini agak melenceng dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Pas harganya masih $3, gue pengen beli kan. Fotonya dia. Fotonya dia. Oke. Terus taksi dateng, kebetulan gue ada kerjaan. Oke. Ah yaudahlah sore deh. Nanti aja. Nanti aja. Sore-sore gue balik ke komputer, lah kok udah 100 kali lipat harganya. Jadi 300. Iya pokoknya. Hei. Macam itu. Hei. Kopi bisa kali kopi-kopi ya. Kopi-kopi. Dia nggak cuma itu juga sih. Malamnya naik lagi 10 kali lipat. Malamnya naik lagi. 10 kali lipatnya lagi. Dari 300 ke? Ya 3.000.
3.000. Pernah kan sampai segitu kan, 1 Ethereum kan? Satu Ethereum. 45 juta. 45 juta. Satu foto. Satu foto. Kamu kalau di kampungku dibilang main jin loh kamu itu. Untung masih ada statusnya mahasiswa. Iya. Kalau di rumah doang disangka babi ngepet tuh. Ya udah. Oke, berarti itu nilai kontraknya, nilai Iya, pertukarannya. Iya, jadi nilai pertukarannya itu dicatat gitu di dalam smart contract gitu. Nah, itu namanya NFT gitu, non fungible token. Nah, kalau misalkan mau beli NFT itu gampang sebenarnya. Kamu harus punya kriptonya dulu. Oke. Iya, kriptonya dulu. Misalkan Ethereum misalkan ya. Ethereum, oke. Ethereum-nya nanti harus ditransfer ke wallet digital namanya MetaMask. Nah, MetaMask-nya itu nanti dibuat login ke marketplace NFT namanya OpenSea. OpenSea, Itu salah oke. satunya. Oke. Tapi marketplace itu udah banyak macam-macam gitu. Ada OpenSea, ada Object.com, wah pokoknya macam-macam. Tapi yang memang terkenal di jaringan Ethereum adalah OpenSea. Yang kita tahu juga selama ini juga taunya ada OpenSea ya. Ya, gitu. Berarti lu punya Ethereum-nya dulu, taruh di e-wallet, e-wallet. terus lu baru bisa login dan lihat pasarnya kayak gimana gitu. Iya, nanti begitu udah tahu ya pasarnya gimana dan lu udah nemu apa yang lo cari, baru tuh lo bayar, lo beli gitu. Ya kayak di marketplace biasa aja gitu kan. Beli. Ada beli, tapi ada yang namanya ini yang nyebelin ya. Apa? Ada yang namanya gas fee. Itu anggapannya kayak biaya administrasi gitulah. Oke. Oh, kalau di judi uang air namanya. Degel. Uang bensin bilangnya. Ada yang nganterin itu. Degel tuh suka kelepasan ngajarin anaknya. Nane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Q. Oke. Agak ada administration fee untuk masuk ke... Iya, namanya gas fee. Bener, uang bensin. Bener. Karena gas fee-nya lumayan gede. Gas fee-nya tuh bisa gede gitu loh. Bisa kayak, misalkan gambar dia $3. Gas fee-nya tuh bisa kayak $30 sendiri. Kan lebih mahal daripada gambar dia. Loh, iya. Bisa gitu kan? Heeh. Nah, waktu itu ceritanya sudah saya buru-buru mau kerja, gas fee-nya lagi tinggi. Gambar $3, masa gas fee-nya $70 waktu itu gitu. Untuk lihat gambarnya itu doang. Untuk bisa membeli. Membeli dan mengakuisisi gambar tersebut Untuk beserta mendapatkan kontraknya. sertifikat kontrak itu ya? Yes. Gitu loh. Oh gitu. Gitu. Terus Oke. kamu tuh mikir tuh kan $3 masa 70 gitu ya. Enggak lah gitu. Enggak lah, Nanti kita aja juga lah. gambar dia masih banyak gitu. Ternyata. Banyak banget. Gozali, waktu kamu tinggal di laut dan keluar... Huruf Bapak jangan dibalik. Godzilla itu. Oh iya. Lupa. Gozali diundang disuruh ngomong. Aduh, ini orang lucu banget pada rame di TV lain. Aduh, lucu banget. Oke. Kapan lu kenal mulai si NFT ini? NFT itu dari 2021 sih. Kayak 2021, oke. dari berita yang 3D People itu loh, 3D People. People, artis, iya, people. Itu dia bikin 3D setiap hari sampai 5.000 hari itu laku sampai triliunan bahkan miliaran. $69 juta. $69 juta. Iya, Beeple itu Dia- bikin $69 juta. Dia bikin 3D gitu. 3D tiap hari selama 5 tahun. Oke. Sementara lu selfie tiap hari selama 5 tahun. 5 tahun. Buat apa dulu? Ya, Buat apa? Tujuannya kan buat itu nanti jadi video. Jadi komplikasi perbedaan tiap tahun. Kompilasi. Kalau kompilasi. Aduh, lucu. Temennya Godzilla. Komplikasi Godzilla. Lo nulis di album komplikasi. Diabetes, jantung. Oke, jadi pengennya lu niatnya emang pengen selfie aja gitu. Iya. Emang niatnya tadinya mau bikin cegel. Kayak bayangin Godzilla diabetes. Iya, bayangin komplikasi foto sama asam lambung. Oke, lu foto-foto itu emang tadinya mau iseng aja gitu. Bikin kompilasi foto lu setiap hari lu selfie. Iya, Untuk sampai perubahan bentuk seorang Gozali ini kayak apa nantinya bakal bikin video gitu. Ada yang time lapse gitu, tek Iya, gitu, iya. beda-beda. Iya. Backgroundnya beda-beda juga. Iya. Oke. Ada Emang yang mau- sama sih. Ada yang sama. Ya nggak usah terlalu informatif. Akhirnya kenal NFT.
Apa yang mendasari pikiranmu bahwa Ini gue jual aja deh. gitu, disek gitu. Dengan optimisnya lu mau bikin apa kayak mau dibikin apa Oscar Putra gitu yang disalon-salonin. Top koleksi ya. Top koleksi ya. Kenapa akhirnya lu taruh itu di NFT? Kan ngelihat pasar NFT isinya kayak 3D, ilustrasi, terus musik. Ya terus aku kayak ngide, gimana kalau ngupload selfie, kayaknya bakal lucu. Ternyata lucu banget ya. Iya lucu banget. Komedi bro hidupnya bro. Selfie. 1,3 miliar lu. Iya. Nah, coba lucu itu. Ada gue pegang. Dibetak. Oke. Lu menumpuk sekian banyak itu di hard disk atau di handphone lu? Sampai handphone lu kalau bikin story patah-patah gitu. Numpuknya di mana? Ngupload di Google Drive. Oh di Google Drive. Oh iya. Ini kita lihat deh foto-fotonya Gozali yang kemarin sama Dennis nggak jadi dibeli gara-gara taksi udah datang. Top 5 Top nih five. fotonya. Nah, Gozalu. Ini jadi ini tampilan di NFT-nya gitu deh. Di OpenSea-nya. iya di OpenSea kayak Di gini. OpenSea kayak gini. Iya, dan kalau teman-teman lihat di bawah itu ada all time. Jadi ini adalah tanggal 11 Januari harganya masih di bawah. Terus abis itu naik gitu loh, lihat kan? Oh, ini Itu ada grafiknya. Grafik harganya. Oke. Terus dari harga tersebut ya rata-rata tuh 0,1 Ethereum dan sekarang harganya sudah 0,2. Oke. 0,2 Ethereum sama dengan 512,46 dolar. Gitu. Berarti nanti kita tekan buy now, nanti ada abang-abang nganter Gojali ke rumah kita. Misi Gojali. Oke, nextnya. Next. Nah, ini foto Gozali juga. Oh, kenapa ini bisa langka? Kan hampir Kenapa? sama kayak yang tadi. Nah itu apa, backgroundnya hitam. Ya Allah. Karena backgroundnya hitam doang. Backgroundnya pink tapi kehitaman ya. Iya. Ini pink. Ini di ruang tamu lu ya? Kamar. Kamar. Oh, di kamar. Oke. Kamar itu spraynya MU ya katanya. Barcelona. Barcelona. Ini current price-nya sekarang 0,22 Ethereum. Iya. Berarti lu harus punya, lu beli Ethereum-nya dulu berarti deh. Iya, gua harus beli Ethereum-nya dulu, baru abis itu taruh di apa dompet, Di terus dompet. beli di sini. Lu Beli di sini. bisa ini, buy with a card, ini kayak masukin kartu Credit lu. card. Oh. Buy with a card tuh, jadi gua masukin data credit card gua, nanti bisa beli juga. Harganya segini. Harganya segitu plus gas fee, Gas uang fee. bensin tadi. Uang bensin. Oh. Iya. Gas fee-nya misalkan $70, jadi 600. Iya. Lo beli $600, dapetnya ini. Iya. Oke. Ini doang. Ini doang. Gambar ini doang. Yang nggak nanti lain. gambar ini bisa dijual lagi. Iya. Ya, bisa Kalau harganya dijual. udah naik. Kalau harganya udah naik. Bisa berarti kayak stok gitu, kayak saham gitu nggak? Kayak gini, kayak lo koleksi action figure edisi terbatas. Kayak gitu sih. Dan harganya kalau misalkan itu benar-benar langka, bisa lebih berharga di kolektor yang tepat yang mau beli. Oh. Nah, kalau hitungan langka tidak langkanya itu gimana cara kita tahu ya Bang? Kan misalnya beli ini, ini kayaknya nanti bakal langka gitu, ada gitunya. Ada gitunya dan edisinya. Kayak misalkan gambar ini. Nah, kita lihat ya. Ini kita bisa ngelihat bahwa ini adalah Gozali edisi siap vaksin. Iya benar. Karena Ya, benar. sudah kelihatan nih gitu, udah nggak pakai baju dan segala macam. Nah, banyak nggak foto yang nggak pakai baju? Sedikit. Sedikit. Yang nggak pakai celana? Oke. Nah, ini kan Berarti kalau sedikit. dikebawahin emang nggak ada nipple-nya ya? Ada. Ada. Nipelnya ada, cuman dipuser 2 langsung. Oke, ini yang paling mahal. Lo lihat aja nolnya ada berapa tuh Ih. belakang. Ini triliun. Lebih dari triliun kayaknya tuh. 9 miliar triliun. Nggak tahu, ini kayaknya nih kalau bisa dijual nih bisa mengakhiri kelaparan dunia mungkin ini. Iya makanya 69,696. Ini si Ethereum ini nanti bisa kita cairkan as a real money nggak? Iya, bisa. 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 Nah, yang nentuin harga siapa? Siapa? Ya selain dari kelangkaan, yang nentuin harga itu adalah si pemilik NFT-nya sekarang. Oke. Kan ada orang beli NFT-nya dia nih, ya kan? Terus habis itu dia udah ngeset harga. Oh ngeset dia harga. punya si kontrak itu. Dia punya kontrak itu, terus dia set harga. Nah itu yang punya, Akuisisi. ada namanya kan? Absolute good. Nah dia yang nentuin harganya. Oh, Terserah gitu. dia. Bodoh amat dia. Misalnya kayak dari $3 itu misalnya. Iya. Dia beli jadi kayak 100 berapa gitu itu terserah dia. Terserah dia. Suka-suka dia. Berarti nanti kalau misalkan gue beli, gue dapat kopiannya gitu. Lo beli, lo akan mendapatkan smart contract yang Smart sama contract-nya. untuk foto ini.
Oh. Jadi Nanti smart dia- kontraknya itu akan tulisannya adalah foto ini pernah dijual dari Gozali ke si Absolute ini, Iya, nanti- lalu sekarang ke Surya, Ya, gitu. owned by Surya Insomnia Gitu. Oh gitu, harganya segini. Iya, kalau lo mau harga segini dan merasa pantas harga segini. Lo mau beli nggak? Kenapa? Ini Ini gambar Anda loh. ini kemarin sebelum segini harganya berapa? Yang ini. $3. Tuh. $3. Lu dapat duit $3 dari si Absolute Gold itu. Nah, nih menariknya adalah kalau misalkan ini ada yang beli, ya, ini ada yang beli. Nanti si pemilik gambar tersebut akan mendapatkan 90% dan 10%-nya akan lari sebagai royalti ke si pembuat, yaitu Gojali. Kopi susu bisa. Apa sih? Segitu Iya. beli kopi susu se-Indonesia melek. Jadi benar-benar kalau misalkan ada setiap foto Gozali yang terjual setiap harinya, 10%-nya itu pasti akan lari ke dia. Gojali. Karena royalti itu tadi, smart contract NFT itu pasti bisa ngasih royalti. Pasti 10%. Berapa persen? 10%. 10%. Oke, lu sekarang kalau dihitung-hitung bersih, lu udah bayar pajak kan? Gue udah nonton di Dedi, lu udah bayar pajak kan? Ya. Iya. Kayak lu sebutin aja jadi kalau dihitung-hitung bersih berapa banyak duit lu sekarang? Dulu pas minggu lalu sempat 1,8. 1,8 M. Sekarang. Sekarang Sekarang kan nilai Ethereum lagi turun. Ya. Ya jadi 1,4. 1,4. Oh berarti belum lu tarik semua? Belum. Tapi udah ada beberapa yang lo tarik? Oh gitu, berarti lu punya uang sekian banyak tuh dari si nilai si Ethereum-nya nih? Iya. Iya, Oh, betul. ditaksir dengan harga segitu. Iya. Nih ya, buat saudara-saudara Gojali, dia nggak pegang duit 1,3 M. Ya. Jangan tiba-tiba ngaku-ngaku saudara ya. Ya. Terus lu Alfamart beli Indomie pakai Ethereum. Karena orang Iya, kurang paham. iya, karena beritanya sekarang dia jadi miliarder, punya uang sekian banyak karena sebenarnya Iya. masih dalam bentuk ya emang punya dia sih, tapi dalam bentuk Iya, Ethereum kan. betul gitu. Dan karena sekarang lagi turun, ya harganya juga ikut turun. Oh gitu. Gitu. Ethereum turun, Ethereum turun, ya kepemilikan lu juga turun. harganya si Ethereum juga turun. Walaupun dia mungkin sekarang punya 10 Ethereum misalkan ya, tapi 10 Ethereum minggu lalu harganya mungkin 1,8. Sekarang harganya 1,4 misalkan gitu loh. Oh gitu. Iya. Dengan viralnya si Mas Gojali ini, itu bahaya nggak sih, Bang Den, untuk orang-orang yang awam tuh? Kemarin ada yang rame-rame foto selfie KTP, jualan-jualan, Iya. jualan-jualan itu gitu. Gimana cara kita ngasih tahu ke orang, Bu, Dek, nggak gini loh mainnya gitu. Capek ya tapi ya. Iya makanya. Ya, dan ini juga aku rasa juga sebenarnya gini. Dengan adanya meledaknya kasus Gozali ini bagus. Jadi Iya. orang-orang bisa melek apa itu NFT dan apa itu kripto. Iya. Bagusnya di situ. Sehingga orang-orang terutama para pegiat digital, seniman digital itu bisa menjual karyanya di internet lewat jalur ini. Oke. Lewat jalur Karya ya? NFT, Karya. karya gitu loh. Lu bayangin aja, dulu kalau misalkan lu mau jual lukisan, kalau lu pelukis konvensional, Ya. lu modelnya apa sih? Kanvas, kuas, cat. Terus kalau ada orang beli, lu tinggal kasih gambarnya. Ambil. Ya. Ambil. Ya. Lah kalau lu misalkan pelukis tapi digital, pena lo adalah pena digital, kanvas lo adalah kanvas digital gimana? Susah dijual kan? Susah dijual. Nah, akhirnya sekarang ada teknologi namanya NFT yang memungkinkan orang untuk menjual karya seperti itu. Ya, menghargai karyanya. Betul. Tapi rupanya ada yang naruh foto KTP orang. Iya. Bahkan kemarin tuh yang bahaya juga adalah foto bayi. Foto bayi. Foto bayi. Bayinya dia sendiri, bayinya orang lain ditaruh, Ya. dijual. Nah ini, kalau pemain gini kan Bahaya. belajar dulu gitu maksud gua. Flow-nya kayak gimana, nggak cuma ikut-ikutan. Ikutan boleh, tapi lo harus tahu caranya gimana. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, apa yang membahayakan diri lo, apa yang enggak. Iya. Orang kan nerima informasi gitu, oh di sini bisa jualan digital. Akhirnya ibu-ibu Iya. naruh kaftan Syahrini di tangan. Iya. Gak gitu juga. Iya, iya. Oke, Gozali, dari viralnya lo banyak nggak orang yang tiba-tiba langsung deketin lo, ngaku saudara atau Di Twitter sama IG banyak. di Twitter Banyak lagi ya? banyak. Ada yang mau jadi pacar lo gitu nggak? Menawarkan diri gitu. Aku jadi cewekmu dong. Ada nggak? Ada. Oh, ada. Ada. Cakep nggak? Lumayan lah. Sombong banget. Sorry deh, Gojali ini asalnya mana ya? Semarang. Oh, Semarang. Sekarang kuliah. Iya kuliah. Kuliah semester berapa sekarang? 7.
Oh semester 7. Katanya apa udah nggak kenal sama dosen dan lain-lain. Apa itu dosen tuh? Gitu Iya. ya? Katanya ada senior awas orang kaya mau lewat awas. Rusuh banget anjing. Rusuh. Katanya kamu di Semarang beli tahu gimbal minta gimbalnya orang beneran ya? Minta gimbal beneran. Oke, ada pesan nggak, Den, buat teman-teman yang mungkin di luar sana baru melek matanya akan NFT, gimana sih seharusnya lo ikut di NFT ini, gimana caranya gitu? Nah gini, ada orang ya di luar sana, kolektor NFT yang Oke. memang mau beli NFT kalian karena artnya bagus atau seninya bagus atau gambarnya bagus. Oke. Udah itu aja. Tapi juga ada orang-orang yang mau koleksi NFT karena NFT tersebut tuh ada fungsinya, ada gunanya. Jadi misalkan nih, kalau beli NFT-nya nanti bonus NFT satu lagi, misalkan Oke. gitu. Atau kalau beli NFT ini nanti kamu bisa ikut komunitas terbatas kami yang isinya orang-orang penting. Itu Oke. bisa seperti itu. Itu namanya utility, gitu loh. Ada gunanya. Oke. Nah, gue denger katanya nih ya, awal-awal kan dia kan cuma jualan iseng doang. Iya. Ya, cuma jualan foto. Tapi karena udah laku, sekarang ada gunanya juga ternyata NFT-nya dia. Apa? Nah, iya, makanya kita tanya, Apa? gunanya beli NFT lo apa sih? Nanti akan kedepannya pengen bikin versi 3D-nya. Jadi nanti yang holding foto saya sebelumnya dapat gratis dan bisa dijual lagi gitu. Oh gitu. Wah, Dia itu. bikin Gozali versi 3D. Yoi. Kayak gini, tapi manga gitu loh. Oke, itu berarti akan jadi bisnis selanjutnya. Iya, jadi itu potensi yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya. Jadi jangan cuma asal-asal jualan apa namanya naruh foto bayi, KTP atau bahkan kemarin ada seblak juga ada. Foto seblak, Iya, makin ngasal gitu. ngasal. Enggak. Udah, kalau misalkan mau jadi kayak dia kan susah. Ya. Dia kan one of a kind ya. Ya. Bikin aja NFT yang ada fungsinya. Misalkan beli NFT saya nanti bisa dapat kencan gratis semalam makan malam dengan saya gitu. Oh bisa begitu? Bisa begitu. Dibanding gitu ya. Iya, dibanding begitu. Jadi memang NFT menjadi sebuah apa ya, karya yang juga ada utility-nya. Oke. Tapi kalau misalkan gambar kalian pede gambar kalian bagus gitu ya, nggak apa-apa, jual aja karya kalian. Nanti akan diperebutkan sendiri kok sama kolektor. Oh gitu. Gitu. Misalkan lu Gel, beli NFT saya dapat 1 dus kotak teh bandulan gitu. Teh bandulan. Bandulan. Iya. Nah, buat si senimannya gimana, Den? Kalau dia mau jual karyanya di NFT? Harus ya tadi tekniknya adalah ya tinggal scan karyanya atau tinggal bikin versi digitalnya terus upload ke OpenSea, iya. Tapi ujung-ujungnya adalah kita harus konsisten. Kita juga harus berkontribusi atau sering-sering collab dengan seniman-seniman lain, ikut komunitas-komunitas itu juga gitu kok. Ingat, orang beli NFT Gozali bukan karena mukanya dia saja yang lucu, ya, dan ganteng ini, yang Iya. katanya cewek-cewek jadi lumayan semua. Benar. Tapi juga karena kekonsistenan dia. Yes. Selama 5 tahun di depan kamera bikin selfie telanjang dan tidak, gitu loh. Dan akhirnya meledak di tahun ini. Oke. Itu yang sering orang lupa. Konsistensi, nggak cuma Konsistensi. bikin 2 foto, nggak laku, ini buat apa Enggak. gitu. Lo kalau mau ngarepin hoki, pasang togel. Bukan di sini tempatnya. Ngarepin hoki. 87 orang gila. Tahu dia, tahu banget, men. Ini anak buahnya Coyun Pat ini. Datang gambler. Oke, terima kasih banyak Dennis. Gozali, terima kasih banyak udah sharing sama kami. Tuh yang mau NFT-an boleh, tapi konsistensi yang penting. Benar. Hati-hati, harus tahu urutan-urutannya dan cara dapetinnya kayak gimana. Nggak sembarangan ikut. Iya. Jangan Jadi, apa-apa jual-jual semua yang dijual ya. jual semuanya dijual. Kayak orang bakau lu semua dijual. Terima kasih banyak buat hari ini. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di Tokpot. Bye. Ahmad Dhani nikah sama Maya. Punya anak Al Eldul. El Amadul. Yang pertama Al. Ya Al. Oh, Al. Yang kedua El kuliah di luar negeri. Oh. Dul tuh lagi pacaran sama Tisa Biani. Oh. Tisa Biani tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti mereka udah punya pacar? Dul nggak tahu. Dul nggak tahu. Dul tahu nggak? Hah? Dul tahu nggak? Nggak tahu. Ponakannya Mandra.